Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya baik rekan-rekan sekalian ya, segera kita mulai kegiatan KSE kita pagi hari ini. Sali dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Yang terhormat Ustadz kita pagi hari ini Dr. Subur Wijaya SAG, Sekolah Tinggi Kuliatul Al-Hikam Depok. Yang saya banggakan penggagas KSO ya, Bang Endri, serta rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jamaah KSO yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada pagi yang cerah ini tentu saja tiada kata yang patut kita ungkapkan ya selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi tidak ya sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan iman Islam dan yang terpenting kita masih mendapat karunia sehat sehingga bisa bergabung kembali pada kajian kuliah subuh online untuk edisi awal di tahun 2025. Ini kajian kedua kalau nggak salah ya, tepatnya di 23 Januari 2025. Dan pagi hari ini tema yang diangkat adalah Asmaul Husna Al-Azim ya bersama Ustadz Subur Wijaya SAG ya dari Sekolah Tinggi Kuliatul Al-Hikam Depok ya. Namun sebelumnya salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Rekan-rekan sekalian, yang seperti kita ketahui, Ustadz kita pagi hari ini sudah mengisi ini edisi ketiga nih Pak Ustadz nih. Yang pertama di tahun 2022, tepatnya di 10 November 20 November ya 2023 dengan topik Yifun. Kemudian di 2003 ya 21 September 2003 dia menyajikan topik menyemai hati yang lembut dan pikiran yang jernih ya. Dan kali ini kita bertemu lagi ya. Kali ini membahas topik yang tidak kalah hebohnya nih, Asmaul Husna Al-Azim ya. Kita tahu bahwa Asmaul Husna ini adalah sifat-sifat baik, sifat-sifat indah Allah Subhanahu wa taala yang ada 99 kalau nggak tahu nih, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ustadz ya. Nah kali ini yang eh, memang kita sebagai umat Islam ya tentunya diharapkan mengenal ya bahkan mungkin memahami juga meneladani kali ya 99 sifat Allah yang baik karena janjinya di sana surga begitu yang pernah saya dengar. Nanti lebih jelasnya Ustadz yang akan menjelaskan. Nah kali ini spesialnya ada di Asmaul Husna Al-Azim. Ini artinya kalau nggak salah Allah Maha Agung, Maha Esa, serta Maha Kuasa kalau nggak salah. Esa. Dan memang tanpa keagungan Allah manusia bukanlah. Dan insya Allah nanti melalui kajian ini, melalui pembahasan bersama Ustaz, kita akan lebih paham tentang lagi salah satu sifat baik Allah. Dan insya Allah pula kita bisa memaknai dan bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Sebelumnya kita akan dengar dulu ini Gema Wahyu Ilahi yang akan dikumandangkan oleh saudara kita Heri Idya Utomo yang akan membacakan, melantunkan surat Al-Waqiah ayat 73, 76. Saya persilakan, Saudara Heri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tilawah dan sari tilawah surat Al-Waqiah ayat 73 sampai dengan 76. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna adim. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Saudara Heri, mudah-mudahan yang ayat yang dilantunkan tadi akan menambah barokah bagi kita yang bergabung pada KSP pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya baik, waktu sepenuhnya akan saya serahkan kepada Ustadz kita pagi hari ini, yakni Dr. Subur Wijaya SAK. Monggo saya persilakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, nggih? Ye. Terdengar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada amma ba'du. Hadratal muhtaramin ashabal fadilah, para sepuh, para bini sepuh, para asatid yang wabil khusus kesempatan kali ini yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Bapak Endri dan seluruh keluarga besar KSO, Bapak Heri, Ibu Lilik Mertajiwa, seluruhnya para Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita awali kajian Asmaul Husna ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah
keutamaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditetapkan, diteguhkan iman dan Islam kita. Amin. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, andai taulan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan walafiat lahir dan batin. Yang Amin. ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh hajat kita yang dicita-citakan oleh kita, baik hajat dunia dan akhirat, semoga Allah segera mengabulkan dan mengijabahi. Yang keempat, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan putra-putri kita, murid-murid kita, saudara kita, diberikan ilmu yang berkah, manfaat di dunia wa dunya wal akhirah, Amin ya. diberikan kemudahan dalam segala sesuatu. Ala hadihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih para Bapak Ibu hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini adalah membahas kajian Al-Asma'ul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat manusia untuk bertindak, berucap, memohon dengan diksi, dengan narasi yang baik. Ya, karena ini bagian dari keimanan, ya. Ini bagian dari rasa iman, ya. Kemudian Islam dan ihsan. Maka kajian Al-Asma'ul Husna sesungguhnya ini adalah kerangka besar bagaimana sebuah ihsan kita, ya. Karena ihsan itu menurut para ulama mendefinisikan adalah ihsan itu wa'bud rabbaka, ya. Ketika kita sedang beribadah, beribadahlah kamu sekalian, ya. Ketika kamu beribadah, kita beribadah, sekalipun kita tidak melihat Allah, fa illam takun taro, sekalipun kita tidak melihat Gusti Allah, tidak bisa kita melihatnya secara kasat mata, ya. Tapi yakinlah, fa innahu yarok, sesungguhnya Allah itu melihat kita semua. Kita melakukan amal soleh, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, terutama ketika kita sedang sholat. Yakinlah, fa innahu yara, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kepada kita semua. Maka wujud ihsannya kita adalah berucap, bertutur, menggunakan diksi narasi yang baik, terutama dalam hal permohonan. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji Al-Asma'ul Husna.
Namun saya kira dalam waktu yang relatif singkat ini adalah bagian sebuah pengantar ya, Bu Lili, Pak Endri, karena tidak akan dalam satu waktu kajian ini selesai ya semua eh, lafaz kata Asmaul Husna dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, ya, yang pertama kita penting untuk mengetahui yang dimaksud dengan Al-Asmaul Husna. Menurut Profesor Quraisy Shihab, Al-Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata, ya, yang mana menurut Prof. Quraisy itu ada kata al-asma yang pertama, yakni merupakan bentuk jamak dari kata al-ism. Ya, kata al-ism ini biasa yang diartikan dengan nama. Ya, jadi al-ismu itu sendiri berakar pada kata asummu. Ini akar katanya ism. Nama itu asummu yang berarti ketinggian atau asimah yang berarti tanda. Nah, ini menunjukkan bahwa nama merupakan tanda bagi sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Ya, apapun itu namanya. Nah, karena al-husna, ya, al-husna itu merupakan bentuk muannas atau feminin, ya, husna. Makanya kalau perempuan ya, diberi nama itu al-husna. Jarang perempuan diberi nama ya Hasan ya, sekalipun masih artinya adalah baik gitu ya. Ya, karena bentuknya muannas. Ya, bentuknya muannas feminin. Jadi implikasi makna husna itu memang ya kepada identik perempuan ya. Karena bentuknya muannas. Kalau Hasan itu kepada eh, laki-laki, beripun begitupun ahsan. Nah, mu- husna ini berang, berarti berangkatnya dari kata ahsan, yang terbaik. Nah, jika digabungkan kata al-asmaul husna berarti nama-nama Allah yang terbaik. Ya, al-asmaul husna berarti adalah nama-nama Allah yang terbaik. Bagaimana dengan sifatnya? Apakah nama ini meliputi sifat-sifat ausof dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala? Para ulama sebagian juga eh, mengartikan di dalam kandungan al-asmaul husna ini ya, termaktub terkandung ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para ibu bapak yang saya muliakan, dalil normatif yang termaktub di dalam Al-Quran mengenai Al-Asma'ul Husna ini sebagaimana yang kita hafal, yang kita ketahui. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه biha, hanya milik Allah Asmaul Husna. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kita semua ya kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Ini berarti di sini ya semuanya itu lillah, semuanya itu milik Allah. Dan terutama Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik ini, ya, ini nanti dijelaskan di dalam hadis. Yang mana Asmaul Husna itu, yang mana? Ya,
Sehingga dengan seluruh ya, asma'nya Allah, kita bisa berdoa, memohon. Fad'uhu itu berdoalah, bermohonlah, memintalah, ya, dengan menyebut Asmaul Husna. Ya. Selanjutnya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Ya, tinggalkan. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ini nama-nama Allah, ya. Walillahil asmaul husna ini, ya, yang mana nama-nama Allah itu ada berapa jumlah bilangannya? Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Inna lillahi ta'ala tis'ata wa tis'ina isman mi'ah ghairu wahidin min man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, Allah itu memiliki nama sebanyak 99 mi'ah, ya, ghairu wahid, ya, 100 dikurangi 1, ya, 100 kurangi 1 99, ya, nama. Man ahsoha, barang siapa ahsoha. Ahsoha ini artinya, ini ada 3, Bu. Nanti akan saya sampaikan. Bukan hanya menghafal. Para ustadz yang menyampaikan hadis ini biasanya dibatasi hanya menghafal. Barang siapa yang hafal, ya, dakhalal jannah, akan mendapatkan tiket masuk ke surga. Inilah pentingnya. Kita hafal Asmaul Husna, ya, ahsoha, ya, hafal, diamalkan, dakhalal jannah. Ya. Kenapa demikian? Ya, nanti ada bagiannya, penjelasan man ahsoha. Nah, berikutnya di dalam Quran surat Al-Isra, ya, dalil mengenai Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Qulidahullaha awida'ur rahman. Ayyamma tada'u falahul asmaul husna. Ini jelas sekali, ya. Kalau yang sebelumnya perintah memohon, berdoa dengan Asmaul Husna, ini dikuatkan. Katakan, wahai Muhammad, serulah Allah, ya, atau serulah nama-nama Allah yang Asmaul Husna itu, seperti Ar-Rahman, ya. Kita sering menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya, ya salam, ya salam, ya salam, ya. Atau, ya, ayyama tada'u falahul asma'ul husna. Atau dengan nama yang mana saja yang kamu dapat menyeru. Bebas, silakan. Nanti para ulama, masing-masing nama Asma'ul Husna ini memiliki sir, rahasia tersendiri. Satu nama itu memiliki satu rahasia tersendiri. Mohon maaf, umpama ada orang yang sedang doyikun, nah, pada pembahasan sebelumnya, sedang sempit, ya, dalam hal urusan dunia maupun akhiratnya, terutama urusan dunianya. Dia senang melafadzkan, melafalkan, mendikirkan, mendawamkan nama dari Asmaul Husna, yakni Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Wahai engkau maha pemberi rizki, wahai engkau maha pemberi rizki. Ditambahi lagi, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq.
Ya Fattah, Ya Razak, terus. Ya, jadi lisannya itu basah, senantiasa basah untuk berzikir, mengingat. Apa yang diingat? Nama Allah. Ya, maka pantas. Ya, ketika orang yang menghafal, ya, senantiasa zikir nama Allah, suatu saat dibedah oleh malaikat sebelum, ya, pada saat yaumul jaza, pada saat hari pembalasan, pada saat yaumul mizan ditimbang, ya, bagi orang tersebut yang senantiasa membasahi lisannya dengan zikir melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah, ketika seseorang dibelah dadanya, oh ternyata terdapat nama Allah, ya, maka ini jaminan, ya, dari Allah masuk ke surga. Walaupun, ya, walaupun namanya Allah yang di dalam dadanya itu satu. Nah, sudah, ya. Dakhalal jannah. Ini hadir, hadir. Di dalam dalil lain di Quran surat Toha, Allah menyebutkan Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, ya. Ini makna Allah. Nanti kita akan bahas apa itu makna Allah. Dialah Allah, ya. Tidak ada Tuhan selain Huwa, itu Dia. Nah, lahul asmaul husna, karena Allah lah, baginya lah yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Ya. Hadirin rahimakumullah. Eh, Sebelum saya membahas lebih jauh, kita akan membaca Asmaul Husna, atau saya akan menampilkan video Asmaul Husna. Ya, saya mengutip ini yang menggunakan nada dari Asmaul Husna-nya ISQ, Pak Ari Ginanjar. Ya, dulu waktu saya ngajar agama di SMA Negeri 3 Malang, ini saya sering sebelum pembelajaran memberikan Asmaul Husna kepada para murid. Kira-kira seperti itu, para peserta didik. Kita perlu eh, membaca seluruh Asmaul Husna yang 99 itu, ya, sambil mendengarkan dan sambil mendikirkan di dalam hati dan melafadzkan di dalam lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jabbar.
يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Baik, eh, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Sekarang nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna itu sudah banyak lagunya, ya. Kan tetapi kita perlu punya sanad. Dari mana kita mendapatkan? Kalau ya, yang nada yang ini kami dapatkan dari Pak Ari Ginanjar langsung melalui kajian ISQ ini. Beberapa kali kami hadir dan Pak Ari Ginanjar pun beberapa kali ke tempat kami. Masih banyak yang lain, ya. Di antaranya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah juga kalau ya membacakan sesuatu ya, itu harus memiliki dasar baiknya seperti itu. Ya. Saya akan membacakan ya, Asmaul Husna dengan nada yang biasa dibacakan di pondok kami ya, di pondok kami. Ya, ini terlihat ya, ke Asmaul Husna. Mungkin yang bisa bisa mengikuti silahkan dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Mu'min يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح
فتاح، يا عليم يا قبيد، يا باسط يا خفيض، يا رفيع يا معيز، يا مذل يا سميع، يا بصير يا حكم، يا عدل يا لطيف، يا خبير يا حليم، يا عليم يا غفور، يا شكور يا علي، يا كبير يا حفيظ، يا مقيت يا حسيب، يا جليل يا كريم، يا رقيب يا مجيب، يا واسع يا حكيم، يا ودود يا مجيد، يا بعيث يا شهيد، يا حق يا وكيل، يا قوي يا متين، يا ولي يا حميد، يا محصي يا مبدي، يا معيد يا محيي، يا مميت يا حي، يا قيوم يا وجيد، يا مجيد يا وحيد، يا أحد يا صمد، يا قادر يا مقتدر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا أخير، يا ظاهر يا باطن، يا والي يا متعالي، يا بر يا تواب، يا منتقم يا عفو، يا رؤوف يا مالك، مالك الملك، ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جميل، يا غني يا مغني، يا مانع يا ضار، يا نافع يا نور، يا هادي يا بديع، يا باقي يا وارث، يا رشيد يا صبور، عز جل ذكره، بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا، كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا، واجبر على نقصاننا، وارفع درجاتنا، وزدنا علما نافعا، ورزقا واسعا حلالا طيبا، وعملا صالحا. Yes. Ini ya yang biasa kami bacakan, harus punya ya dasar dari mana kita Allah. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. In makna ahsoha yang tadi, inna lillahi ta'ala tis'ata wa tis'in isman mi'ah ghairu wahid, man ahsoha dakhalal jannah. Allah punya nama, ya, nama Allah 99, 100 kurang satu. Siapa yang ahsoha, ya, apa makna ahsoha? Asal katanya dari ihso, ya.
Yang pertama adalah menghafal lafal dan jumlah Asmaul Husna. Tadi Bu, ya, Bapak, makna as-soha di sini adalah yang membaca karena kemudian sering dibaca jadi hafal. Dijadikan zikir. Zikir itu disebut, ya, disebut, diingat, ya. Sehingga zikir itu yang menyebut, mengingat nama-nama Asmaul Husna, lambat laun, pelan-pelan jadi hafal. Jadi ahsoha. Kalau belum hafal, ada yang belum hafal sekarang, tidak masalah. Ya. Terus aja dijadikan zikir. Ya. Dijadikan zikir pagi, siang, sore, petang. Ya. Nanti kan sebentar lagi bulan suci Ramadan. Dijadikan zikir kita. Kita mau ngapain? Enggak makan, enggak minum, menahan nafsu, ya, dan seterusnya. Jadikan zikirnya. Selain tadarus Al-Quran, di antara zikir yang terbaik, amalan yang terbaik adalah dengan Asmaul Husna. Ini sepakat semuanya. Tidak ada yang sepakat. Para ulama sepakat. Karena dalilnya jelas dalam Al-Quran. Ya. Kemudian setelah menghafal lafaz dan jumlah seluruh Asmaul Husna, makna ahsoha yang kedua adalah memahami makna. Ya, ya Allah, ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah ini kita dalam rangka memahami makna hari ini. Akan tetapi tidak mungkin semuanya disampaikan. Ini pengantar, mukaddimah, ya. Memahami makna dan dalilnya. Ya. Allah, makna Allah, ya, kita tahu. Ya, Allah. Allah itu, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Allahu la ilah. Ya. Asmaul Husna itu diawali dengan Allah. Ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Sekalipun Allah ghairu wahid. Ya. Tetapi tetap baca. Karena sumbuknya di lafaz Allah. Lafaz Allah itu adalah lafaz yang sempurna. Lafaz Allah adalah lafaz yang sempurna. Lafaz Allah berasal dari kata ilah. Ilah itu berarti bermakna yang disembah. Sesembahan. Hmm? Ya, ilah bermakna adalah yang disembah. Sesembahan. Ya. Maka datanglah, ya, makna lafaz yang sempurna, yakni Allah. Siapa yang berhak disembah? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, ya, Allah, Allah. Maka para ulama menyebutkan kata ini sempurna. Sekalipun dibuang, ya, huruf alifnya, hamzahnya itu dibuang, dijadikan kasroh, jadi lillah, ya, jadi lillah. Kalau lillah itu milik Allah, ya, maka walillahil asmaul husna ini jadi lillah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini sempurnanya lafaz Allah. Kalau lamnya dibuang, lahu. Hmm. Lahu itu artinya tetap bagi Allah, ya, kemilikan Allah, ya. Mana? Lahu itu tetap bagi Allah.
Dan sekalipun alif, lam, lamnya dibuang, hu, hu itu adalah domir, ya, kembalinya kepada Allah, ya. Jadi kalau kita zikir Allah, 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 kita yang awam, ya, zikir karena kita nggak tahu lafaz Allah Asmaul Husna yang lain. Kita bisanya membacakan, mendikirkan kata Allah itu sempurna. Allah, ya, Allah, Allah, ya. Bahkan ada ulama yang menyebutkan dan mendikirkan hu, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 ya, dialah Allah, Allahu, ya. Bahkan ada yang mendikirkan hu, ya, hu-nya itu Allah. Cuma ini butuh ilmu, ya, butuh ilmu, butuh dikaji. Kalau pemahaman makna dasar saja, apa zikir kok hu, hu, ya, dibid'ahkan, disalahkan, ya, disalahkan, dibid'ahkan. Malah sebaliknya, yang zikir lafaz Allah itu masuk neraka. Wih, keliru, keliru dengan dalil ya yang sudah ada, ya. Padahal harus dengan guru dan harus referensinya harus banyak. Hadirin para ibu rahimakumullah, dalam rangka memahami maknanya, ya. Setelah kita memahami maknanya nanti dipahami, diangen-angen, dimasukkan ke dalam pikiran sampai ke hati makna-makna Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, terus ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Azizu, ya Ghaffar, dan seterusnya. Terus, ya, dipahami, diangen-angen. Sehingga tarosuh, menginternalisasi, terinstal, diri kita ini terinstal, terinternalisasi, tarosuh, ya, dari ausof, sifat-sifat Allah, kemuliaan Allah, ya, hakikatnya seperti itu. Makna ahsoha yang ketiga adalah mengimplementasikan untuk beribadah dan berdoa atau meminta memohon pertolongan melalui nama Allah. Ya, ini sesuai selaras dengan pernyataan Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, kita sering ya minta memohon karena ini karena kita ini kebutuhannya banyak, keinginannya banyak. Bener nggak Bu Lili? Bu Lili masih usia yang sudah sepuh dibanding saya, kayak ibu saya mungkin. Keinginannya masih banyak, hajat-hajatnya masih banyak. Saya tahu. Pak Endri juga demikian. Ya, manusia itu hajatun katsir. Ya, keinginannya banyak, hajatnya masih banyak. Ya. Dan sesungguhnya siapa yang maha mengabulkan hakikatnya, yang maha menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi saya mendengarkan ya obrolan para bapak, menyimak sedikit
Ya, usia-usia di atas 50 ya sudah banyak terasa ini. Ya, ini di antara zikir wirid untuk sehat. Ya, misalkan ada yang kakinya lagi rematik, kakinya pengapuran, jalan susah. Ya, untuk jalan susah. Ini saya dapat amalan ini dari guru kiai saya. Waktu dulu ibu saya ya susah melampahnya, jalannya susah, pengapuran dan lain sebagainya. Dibacakan ya ibu bapak dalam rangka mengamalkan ahsoha yang ketiga ini, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, sambil diusapkan, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang menghidupkan dan menegakkan. Terus saya asal yakin, ya Hayyu, ke kaki, ke tangan, ya yang berat-berat ini, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya wahai Zat yang maha menghidupkan dan menegakkan. Ya, ibu bapak mau minta apa lagi? Semuanya, ya semuanya. Bahkan ya Asmaul Husna ini sifatul kamaliyah, sifat-sifat kesempurnaan Allah ada di sini. Ya, kita sering membaca Al-Quran, tiba-tiba akhir ayatnya, ya, Sami'un Alim. Ini kan nama Allah semua. Sami' yang maha mendengar, Alim yang maha mengetahui. Ya, Quran, hadis itu banyak. Ya, tercantum nama-nama Allah, kemuliaan Allah. Terus, ya, ibu bapak, ya, kunci surga, kunci surga. Man ahsoha dakhalal jannah. Kunci surga. Kita sering baca, kemudian lambat laun menjadi hafal, terus diamalkan, diangan-angan, dipahami dalilnya. Ini menghantarkan kita ke surga. Yakin tidak? Harus yakin. Harus ya, yakin. Jadi kajian kita Asmaul Husna hari ini walaupun sebagai pengantar, tapi menghantarkan kita jelas-jelas menuju surga. Ya, maka perlu digali lebih dalam. Hadirin rahimakumullah, yang kemudian para ulama mengklasifikasikan beberapa kaidah Asmaul Husna. Ya. Yang pertama, kaidah pertama, semua nama-nama Allah adalah husna. Baik, ya. Yang bermakna mencapai mencapai puncak kebaikan, puncak kesempurnaan karena mengandung sifat sempurna yang tidak memiliki kekurangan dan tidak memiliki keterbatasan dari segi manapun. Ya, kenapa demikian? Iya, ya. Misalkan ibu bapak hadirin rahimakumullah. Ya, di sini ada yang memiliki sifat persamaan, kesamaan dengan Asmaul Husna. Dari segi alimnya misalkan. Bu Lili ini alim, alumnus Mantius, pinter-pinter gitu ya. Alim. Tapi kan alimnya kita ini wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan tidaklah kita memiliki ilmu, diberikan ilmu kecuali sedikit. Sebetapapun alimnya manusia di dunia, kan nggak bisa menghidupkan orang mati. Ya, al-hayy bisa kita? Tidak bisa.
itu yang dinamakan ya tidak memiliki kekurangan dan keterbatasan dari manapun. Nama-nama Allah telah sempurna ketika diungkapkan secara tunggal pun sempurna, ya. Dan jika satu nama digabung atau disandingkan dengan nama Allah yang lain, maka tingkat kesempurnaannya semakin tinggi. Kita sering mendengar ada nama yang digabungkan dengan nama Asmaul Husna. Misalkan Abdurrahman, ya, berarti hamba Allah yang penyayang. Abdurrahim, ya, ada rahmatullah, ya. Abdul Mukmin, Abdul Muhaimin, ya, Abdus Salam, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa digandengkan? Karena ingin kesempurnaan dari nama itu yang semakin tinggi derajatnya. Ya. Boleh, boleh. Akan tetapi jangan tunggal. Ya, jangan tunggal. Yang kedua, kaidah kedua adalah nama-nama Allah yang jika merupakan bentuk kata sifat yang mutaaddi, memerlukan objek dalam artian mengandung tiga perkara, yaitu nama itu ditetapkan sebagai nama bagi Allah. Yang kedua, kandungan sifat itu ditetapkan bagi Allah. Dan ketiga, ketetapan hukum dan perkaranya. Misalnya, nama As-Sami mengandung tiga perkara, yaitu nama ditetapkan secara hukum, perkaranya, ya, bahwa Allah mendengar, mendengar, mendengar rahasia, dan mendengar bisikan tersembunyi. Ya, ini maknanya. Nah, jika nama itu terkait sifat yang ghairu muta'addi, memerlukan objek. Yang memerlukan objek, maka hanya terkait dua perkara saja, yaitu nama itu ditetapkan sebagai nama Allah, yang kedua kandungan sifat itu ditetapkan ya sebagai sifat Allah. Misalnya nama Al-Hayy, tadi saya sebutkan juga Al-Hayy, nama ini ditetapkan sebagai nama Allah, ya. Hayy itu ya nama Allah, dan Al-Hayat hidup, tapi hidup, ya. Nah, ini ditetapkan sebagai sifat Allah yang maha hidup, ya. Sifat Allah yang maha hidup. Manusia ya paling mentok umurnya ya berapa tahun sekarang? Yang 100 tahun itu jarang. Sama, memiliki kesamaan jauh. Allah itu yang maha hidup. Allah itu bako, ya. Bako itu kekal. Allah itu wujud, ya. Wujud, gimana sih wujudnya Allah? Kok tidak bisa diraba, disentuh? Ya, nah ini ilmu tauhid, ya. Gimana wujudnya Allah? Ya. Katanya Allah wujud, katanya Allah dekat, ya. Seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Al-Quran menyebutkan kalau sudah dalam tatapan seperti itu, Allah wujud, Allah kekal, Allah kidam terdahulu. Nah, tapi laisa kamislihi syai'un. Ya. Wujud, memang Allah wujud. Tapi wujudnya Allah, laisa kamislihi syai'un. Tidak demikian. Ya. Sekalipun sekarang ada AI, ya, bisa memvisualisasikan ya, orang yang sudah lama meninggal bisa divisualisasikan dan seterusnya. Sketsnya muncul dan seterusnya. Dan laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti itu. Ya. Kaidah ketiga, petunjuk nama-nama Allah berkenaan dengan zat dan sifatnya terdiri dari kelayakan. Tabaqah. Terdiri dari kandungannya dan konsekuensinya. Misalnya nama Al-Khaliq
merujuk pada zat Allah, Al-Khaliq itu ya zat Allah, Sang Maha Pencipta. Ada sifat mencipta pada aspek mutabaqah, layakan. Kemudian menunjukkan hanya pada zatnya Allah dan sifat menciptanya secara substansi. Ya. Dan menunjukkan adanya sifat ilmu, ya, ini mengetahui dan kudrat kuasanya pada sisi konsekuensi atau iltizam. Ya, Allah, ya, Allah, pokoknya Allah sang Khalik, ya, sang pencipta, ciptakan. Jadi kita maknanya ya kita jangan takut menghadapi dunia dan kehidupan ini, bergantunglah kepada sang pencipta Al-Khaliq. Ya, jangan takut apapun keadaan kita. Ya. Yang keempat, kaidah keempat, nama-nama Allah bersifat tauqifiyah. Ya, tauqifiyah itu berarti ya sudah ditentukan, sudah termaktub. Akal tidak memiliki proporsi ruang untuk menetapkan nama Allah. Tidak punya. Ya, mau coba ganti-ganti, utak-atik gatuk nama-nama Allah, boten, boten persoalan. Ya. Pada aspek ini wajib untuk berpijak pada Al-Quran dan Sunnah mawon. Ya. Sudah, Allah, ya Allah ya Rahman, Rahim. Ya. Jangan ditambah dan jangan pula dikurangi karena akal tidak dapat mencapai apa yang sebenar-benarnya terkait untuk nama Allah. Gak bisa menjangkau. Ya, sepinter apapun. Ya, untuk itu wajib berpegang pada dalil nas yang telah ditentukan. Hadirin rahimakumullah. Ya, ya, saya mohon coba Bu Lili lah ya untuk membaca eh, Asmaul Husna ini ya yang tertera di sini. Monggo. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, Ya Wahab, Ya Rohab, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Bashid, Ya Khafid, Ya Rafiq, Ya Mu'is, Ya Mutil, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Khafid, Ya Mukid, Ya Asib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rafiq, Ya Mujib, Ya Washi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadim, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya
ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya bar, ya tawab, ya munta, ya muntakim, ya afuf, ya rafuf, ya malikul mulki, Iya, ya betul. Hah? Iya, betul. Ya Malikal Mulki ya Dzal Jalal. Ya Malikul Mulki, Ya Zalai wal Ikram, Ya Ya Muqs, Muqsit. Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Sober, Ya Dor, Ya Baki, Ya Nur, Ya Hadid, Ya Badi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Ya Rashid, Ya Sobur, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ratih ya. Bu Lili mau coba Bu Lili? Jadi mute. Mau coba nggak Bu Lili? Pak Endri, mau coba Pak Endri baca? Itu Bu Enda mau nyoba kayaknya. Ayo Iya, Ustaz. monggo. Bu Enda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Kholik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi, Ya Mu'in, Ya Mutil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Sakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rokib, Ya Muhid, Ya Wasid, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Al-Haq, Ya Wakil, Ya Qawil, Ya Muta'ali, Ya Awalil, Ya Hamid, Ya Musib, Ya Mubdil, Ya Mu'id, Ya Muhil, Ya Muhmid, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Wahid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Al-Muqadir, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Dohir, Ya Batin, Ya Bali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Mutakotim, Ya Afuf, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dal Jalali wal Ikram, Ya Musid, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Muhnin, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Bagi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Enda. Amin. Ya, Sampai sini. dan sehat selalu. Amin. Jadikan
wirid dikir ya Bu setiap hari ya. Insya Allah. Nah, kalau hafal didikirkan terus, insya Allah masuk surga Bu ya. Amin. Semuanya masuk surga insya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sekian dan terima kasih. Berikut pengantar untuk kajian Asmaul Husna pada sesi pertama hari ini. Nggak cukup sekali ya Pak Hendri ya. Ye. Asmaul Husna itu kita baru melafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru lafaz Allah saja kita dapatnya. Rahman, 99 lagi masih masih tersimpan Ya. kandungan maknanya. Seolah lah Ye. dalam Siap. lain waktu dan kesempatan kita sambung silaturahim. Demikian ya. Kalau ada pertanyaan satu dua sampai jam 10 menit lagi, mungkin saya bisa menemani sampai 10 menit ke depan. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Bu Lili masih Masih di mute Ibu. unmute. Ngapunten. Bu Lili masih di unmute. Dulu ini masih mute. Ngapunten. Oke, ya, oke sudah. Ya, matur nuwun. eh Ustadz Superwijaya. Maafun kan tadi saya belum apa bisa membaca tulisan terlalu kecil-kecil Ustadz. Saya mohon maaf, takut salah. Karena biasanya kalau ngaji itu kan pakai buku dan bareng-bareng. Tapi dari sini akan sudah ketahuan bahwa saya memang belum hafal ya. Tahunya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak gitu-gitu aja. Nah ini yang ingin saya tanyakan Ustadz. Ketika kita berdoa, mungkin kebanyakan orang berdoa ya. Biasanya menggunakan bahasa Indonesia ya. Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan setelah tahu Asmaul Husna ini apakah sebaiknya kita selalu menggunakan kata ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu yang mungkin lebih bermakna gitu Kak Ustadz. Itu yang satu. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa satu nama dalam Asmaul Husna itu memiliki rahasia tersendiri. Mungkin Ustadz bisa memberikan satu contoh gitu Ustadz. Saya penasaran gitu saja. Yang demikian itu aja dulu dua pertanyaan. Ya, Terdengar? terima kasih. Nggih, nggih. Satu lagi kalau ada Pak Hendri. Nah, kalau nggak ada saya boleh. Tadi disebutkan di surat Al-A'raf, Pak Ustadz, yang 180. Di situ disebutkan bahwa hanya milik Allah Asmaul Husna. Tapi di sisi lain kita atau manusia itu juga sering menggunakan nama-nama sifat tersebut. Itu gimana ya Pak Ustadz? Apakah ini diperbolehkan atau gimana? Terima kasih. Bisa diulang Pak maksudnya? Seperti di surat Al-A'raf tadi disebutkan hanya milik Allah Asmaul Husna. Artinya nama-nama dalam Asmaul Husna itu sebenarnya hanya milik Allah kan gitu. Kalau melihat eh, secara anu di sini, mohon maaf kalau saya salah. Tapi di sisi lain manusia itu juga eh, Nama-nama memberi nama dengan nama-nama seperti ya, yang ada di Asmaul Husna. Apakah ini tidak menyelisih dari eh, nah tadi ya. ayat ini gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya coba men-share apa yang saya ketahui dari tadi pertanyaan Bu Lili. Ya, Pertama, mengenai kandungan Asmaul Husna ya Bu.
apa saja rahasia-rahasia ya terkandung dari Asmaul Husna. Ini apa aja ada Ibu? Ibu butuhnya apa gitu kira-kira gitu kan? Gimana, Ustadz? Iya, tadi kan disampaikan satu nama memiliki rahasia sendiri. Mungkin dicontohkan satu saja. Misalnya dicontoh Rahasia, iya. ya Al-Azim, misalnya gitu. Ada rahasia apa di balik itu, gitu loh, Ya. misalnya. Kayak gitu. Misalkan eh, saya menyampaikan dari Ar-Rahman. Hmm. Ya. Ar-Rahman ini pengertian dan maknanya adalah kasih, ya, yang maha pengasih. Allah, ya, akan memberikan pemberian kasih sayangnya kepada seluruh manusia. Imma kafuron wa imma syakuron. Ya, kasih sayang Allah tak terbatas kepada semua makhluk manusia. Baik itu yang kufur, yang kafir, ataupun yang syukur, yang pandai bersyukur. Ya. Baik yang muslim ataupun di luar non-muslim. Allah berikan ya rahmaniyah. Maka ini disebutnya rahmaniyah. Rahmaniyah Allah itu diberikan kepada muslim yang taat maupun yang tidak taat. Saya sudah taat sebagai muslim. Kok hidup saya begini-gini aja? Nasib saya kok begini? Iya, padahal saya sudah taat loh. Ya Allah, saya sudah menjadi orang yang baik. Kalau baik saja begini, kenapa saya melihat yang lain kok nggak pati-pati taat, akan tetapi nasibnya lebih baik daripada saya. Ya, ini yang sesama Muslim. Ya, apalagi kalau kita melihat orang di luar Muslim, ya non Muslim. Ini katakanlah Muslim mayoritas di dunia saja, Bu. Ya, Muslim mayoritas di dunia. Ini kan keadaannya kurang menguntungkan mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim dunia itu ya Indonesia, because the biggest Muslim in the world, ya Indonesia. Keadaannya kok kenapa Indonesia begini? Yang dimana kalau Indonesia begini ini, ya banyak Muslim ya, gitu ya. Kok kenapa orang di luar sana, di luar Indonesia, di barat, di mana, itu baik-baik nasibnya dan seterusnya. Ya, inilah rahmaniyatullah, rahmannya, kasih sayangnya Allah diberikan, para ulama yang menyebutkan diberikan kepada yang kufur ataupun syukur, yang muslim ataupun di luar muslim, yang beriman ataupun tidak. Ya, ini rahmaniyatullah. Ya. Tapi ada lagi Ar-Rahim, nikmat Allah, ya, kasih sayang Allah, ya, pemberian Allah yang hanya diberikan bagi orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kelak. Ya, yang rahmaniyatullah itu selesai di dunia, ya. Tapi di akhirat nanti, ya, ini adalah welas asihnya Gusti Allah yang hanya diberikan kepada kita semua yang muslim dan mukmin, terutama derajat yang paling beriman pada Allah. Ini Rahman Rahim Allah, ya. Nanti Ibu tadi saya mencontohkan, Bu, ini Asmaul Husna ini memiliki khasiat rahasia. Ada lafaz tadi yang berbarengan.
Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, ini sering dijadikan wirid dan dijadikan obat. Diusapkan saja kepada, ya, baru operasi, ya. Ya, usapkan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kaki rematik, usapkan saja. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, ada lagi, Bu. Ya, saya mendapatkan ijazah, ya, selain Ya Hayyu Ya Qayyum itu Ya Kafi, ya. Ya Kafi. Ya Allah Ya Kafi. Ya Allah yang Maha mencukupkan. Ya Allah yang Maha mencukupi. Ya. Kalau Ya Fattah Ya Razak, ya, itu yang membukakan pintu-pintu rizki, ya. Tapi rizki itu banyak. Nah, dan kalau terkait bab rizki itu tidak akan pernah selesai, akan pernah habis, ya. Maka ini salah satu kiai mengijazahkan, ya, amalan Asmaul Husna yang spesifik, ya, spesifik. Ya Allah Ya Kafi, Ya Allah yang Maha mencukupi, Ya Allah cukupkan, Ya Allah cukupkan. Karena kalau minta rezeki gak akan pernah habis, gak akan pernah berhenti, gak akan pernah ada batasnya. Tapi ya Allah cukupkan, ya Allah cukupkan, ya Allah cukupkan. Ya, Alhamdulillah. Al-Hikam Depok itu, Pak. Satu kan Al-Hikam Malang ya, Cengger Ayam. Ya. Mm-mm. Al-Hikam Depok itu punya santri para hafid dan hafidhoh. Satu tahunnya 40. Berarti sekarang ada, kalau dari semester 1 sampai semester 8, empat, ada sekitar 180-an. Itu gratis semua, Bu. Pun Kiai Hasyim Muzadi sudah wafat. Itu kami masih bisa memberikan beasiswa, ya, makannya, kuliahnya, asramanya, pengajiannya pada mereka. Lah kami ini dikasih sangu apa? Sangunya oleh Kiai Hasyim Muzadi dulu itu. Amalkan. Ya Allah, ya kafi ba'da sholat. Ya Allah, ya kafi. Ya Allah, ya kafi. Semampunya. Ya 33 kali ba'da sholat. Ya, semampunya berapa? Ya Allah, ya kafi. Ya Allah. Ini pun sama. Ibu bapak ngasih sangu. Posisi kita sudah sepuh. Ngasih sangu kepada anak-anak kita. Ya selain tinggalan harta benda yang bergerak, investasi dan seterusnya. Jangan lupa Bapak Ibu, kasih sangunya ini bekalnya yang tak akan pernah habis. Sampai kapan? Iya, terus ya. Begitu ya. Jadi kami dikasih sangunya itu ya bukan berupa bentuk, ya, harta. Gitu. Kira-kira ya singkatnya seperti itu. Nah, terkait Pak Endri tadi, pertanyaan Pak Endri. Tadi sudah dijelaskan di dalam PPT, ya. Dalam PPT saya akan bukakan kembali Nama-nama, nama-nama. Iya, nama-nama orang. iya, nama-nama orang itu tadi Ya, sudah. menggunakan nama Asmaul Husna. Asmaul Husna betul. Ya. Iya. Kenapa kok ada Abdurrahman, Hmm, Abdurrahim, Rahmatullah? Ya, kayak tuh. ada Pak di sini. Allah ya dengan sifat-sifat mulia yang sempurna ya tunggal ya tetap mulia, ya, sekalipun tunggal, ya, ini ada di sini.
Sudah saya sampaikan tadi. Ya, intinya tidak apa-apa. Ya, yang dimaksud lillah semuanya adalah milik Allah, bukan hanya nama-namanya. Hmm. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah, ya, milik Allah semuanya. Ya. Jadi karena kita sebagai makhluk Allah, jangan keliru memahaminya. Semua yang ada di langit dan di bumi ini kan milik Allah. Jadi kalau ada pohon duren, ya, yang ada di hutan gitu, bisa kita ambil, boleh kita ambil karena ini milik Allah. Ya enggak gitu pemahaman. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik milik Allah. Ini, ya. Jadi boleh menggunakan Abdullah, ya. Tapi untuk manusia, ya, untuk orang, nama orang Allah, ya, nama-nama Allah Asmaul Husna ini harus digandengkan, Hmm. ya, harus digandengkan. Abdullah, Rahmatullah, ya, ya. Misalkan eh, Abdul Muhaimin dan seterusnya dan biasanya nama Allah digandengkan dengan itu dengan lafadz di awalnya itu abd, abdun, hamba, ya. Ya, seorang hamba Abdus Salam, ya, yang senantiasa menebarkan kebaikan, keselamatan, ya, Abdul Muhaimin, Abdul Mukmin dan seterusnya dan, ya, ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa menemani sampai akhir karena masih ada kegiatan berikutnya yang tidak Yap. bisa ditinggalkan. Atur suwun, Bu Lili, Bu Sama-sama teman-teman juga. Ya, semuanya, Ibu Bapak yang telah bergabung. Insya Allah sehat selalu, panjang umur. oke, matur nuwun ugi Pak Ustadz nih, Ustadz kita pagi hari ini, Dr. Subur Wijaya. Aki matur nuwun sangat tadi sudah memberikan sentuhan-sentuhan tentang Asmaul Husna. Terus terang jadi kami lebih terketuk, lebih termotivasi. Insya Allah nanti akan menghafal, lebih memaknai. Kalau dalam pengajian itu hanya sebatas dilakukan, gitu aja. Dilakukan gitu aja, tidak sampai sana harus menghafal dan sebagainya. Mungkin kurang sering gitu ya Ustaz ya. Baik, rekan-rekan sekalian dari kajian tadi ya benar-benar kita insya Allah akan lebih memahami apa itu Asmaul Husna ya, nama-nama terindah, nama-nama terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disampaikan ada 99 nama yang harus kita kenal, kita hafal, kita pahami, bahkan kita implementasikan dalam doa-doa kita ya. Karena jaminannya adalah surga ya. Insya Allah Pak Ustadz ya, dengan sajian pagi hari ini membuat kita akan lebih termotivasi untuk memperdalam, memaknai dan mengimplementasikan ya 99 nama terindah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang terkemas dalam istilah Asmaul Husna. Begitu ya Pak Ustadz. Terima kasih. Barokallah, barokallah ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi untuk Asmaul Husna yang edisi kedua dan insya Allah di sana saya nanti akan hafal. Insya Allah Pak Ustadz Amin, doakan amin, ya. amin. Iya. Nanti bisa ditagih untuk kalau ada kajian kedua lanjutannya ini karena sepertinya menarik banget ya. Ada hal-hal yang dibalik sentuhan-sentuhan nama tadi ada rahasia-rahasia yang mungkin belum semuanya terungkap tadi gitu nih Pak Ustadz nih. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima Eh, kasih, mohon pamit, G. ya, Saya baru kau Doa dulu Pak Ustadz. ya, ya, monggo. oh, Assalamualaikum. kalau sekalian sekaligus di doa, monggo. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustadz ya, dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. ya. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم Amin. ورد تبارك عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. آمين Amin. يا الله يا رب العالمين من الشاكرين حمد Amin. الناعمين حمدا Amin. يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب Amin. لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم السلطان. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات
وتقضي آمين لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا آمين بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى آمين الغايات من جميع الخيرات آمين في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب آمين لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمين بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر آمين الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين الرحمن العالمين الرحيم الرحمن مالك الرحيم يوم مالك الدين. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط نستعين اهدنا المستقيم الصراط صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Terima kasih, عليهم mohon undur karena Nuhun, Pak Ustadz. kegiatan lain. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله